Hai guys, perkenalkan nama aku Katarina Amalia dari kelas 11 IPS 2. Di sini juga ada dua teman aku loh. Hai guys, aku Kayla Arsy. Hai guys, aku Samuel Kevin. Di podcast kali ini, kelompok kami menggunakan tema demokrasi di Indonesia dengan judul kehidupan berdemokrasi yang bertanggung jawab. Kami mengangkat judul ini karena banyak sekali masyarakat yang menggunakan prinsip demokrasi ini untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan orang lain. Sehingga di podcast kali ini, kami akan memberikan contoh kehidupan berdemokrasi yang bertanggung jawab. Nah, untuk mengawali podcast kali ini, aku akan membacakan sebuah pidato bahasa Jawa yang menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Silahkan mendengarkan. Katentreman kangge kita sedaya. Kaping pisan sumangga kita sedaya panjataken syukur kagem Gusti ingkang Maha Kuwasa. Gusti ingkang maringi berkat ugi rahmat kagem kita sedaya. Satemah kita bisa ngempal kanthi kawontenan ingkang sehat. Kula ugi ngaturaken matur nuwun kagem Kepala SMR Genapatis lan Bapak Ibu guru sedaya ugi rencang-rencang ingkang kula tresnani. Ing dinten menika, kula ajeng ngaturaken sesorah sejarah demokrasi Indonesia ingkang tanggung jawab. Demokrasi yaiku wujud pemerintahan ing negara kasebut kanggo nindakaken aturan-aturan ing negara iku. Negara Indonesia wis kulino karo aturan demokrasi iki. Amarga kulino musyawarah lan gotong royong. Demokrasi kang dianut ing Indonesia yaiku demokrasi Pancasila. Perkembangan iku diwiwiti pas zaman revolusi, wektu Indonesia isih dijajah Belanda. Ing jaman iki, corak demokrasi durung iso mlaku kanthi bener. Banjur ditokne Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1952 gangsal. Sawise revolusi ana jaman Orde Lawas. Ing jaman iki dibagi dadi loro, yaiku jaman demokrasi liberal lan demokrasi terpimpin. Ing jaman demokrasi liberal iki, presiden dadi kepala negara lan peranan paling dhuwur. Nanging, demokrasi iki ora mlaku apik amarga urung stabil politike. Ing demokrasi terpimpin, demokrasi sering nyimpang karo bab Pancasila lan UUD 1952 gangsal lan budaya bangsa. Amargane, pemerintah ora nglaksanakake konsep-konsep iku kanthi bener. Sawise Orde Lawas, ana Orde Anyar, lan nglaksanakake dimulai karo metune surat perintah 11 Maret 1956 utawa Super Semar. Ing jaman iki wis dienekne pemilu lan program pembangunan 5 tahun utawa PRITA. Nanging, ing taun 1998 kabeh iki lekas bubar merga krisis ekonomi lan ditengeri karo mundure Presiden Soeharto sasi Mei. Sing keri dhewe yaiku jaman reformasi, ing ngendi demokrasi wis dilandasi karo Pancasila lan UUD 1952 gangsal. Sarta ditandai karo penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto marang Wakil Presiden B.J. Habibie tanggal 21 Mei 1998. Ing jaman iki, demokrasi Indonesia wis sistematis lan rata. Nanging, yo dilandasi karo tanggung jawab. Merga ing demokrasi saben wong duwe hak lan kebebasan berpendapat. Satemah ing aturan iki kudu iso ngajeni usul lan pendapate wong liya. Cekap semanten sesorah saking kula. Mugi-mugi sesorah iki saged dados manfaat kagem rencang-rencang SMR Genapatis. Kula ugi ngajak rencang sedaya kudu tanggung jawab ing kehidupan berdemokrasi. Kula ugi ngaturaken matur nuwun kalih sedaya mawon ingkang sampun mirengake sesorah kula. Kula ugi nyuwun pangapunten menawi wonten lepat sesorah kala wau. Cekap semanten matur nuwun. Menurut kami, demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar tahun 45 alinea 4 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sama seperti Pancasila sila keempat. Nah, untuk membangun kehidupan demokrasi, seharusnya kita tetapkan upaya membangun kehidupan demokrasi di Indonesia seperti saling menghargai dalam berpendapat, menggunakan hak suara untuk pemilihan kepala daerah sampai dengan presiden, dan entah kaya, miskin, tua, muda, laki-laki ataupun perempuan mendapatkan hak dalam perlindungan hukum yang sama dan perlakuan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan tanpa pilih kasih. Karena masih banyak ketidakadilan pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau dalam segi keagamaan, apakah kehidupan berdemokrasi dapat dibangun? Pasti bisa dong, hal itu disebut demokrasi melalui kerasulan.
Kerasulan awam atau peranan awal dibedakan sebagai kerasulan internal dan eksternal. Kerasulan internal atau kerasulan dalam gereja adalah kerasulan membangun jemaat, sedangkan kerasulan eksternal atau kerasulan dalam tata dunia lebih diperani oleh orang awam. Apa itu orang awam? Orang awam adalah orang biasa yang tidak tahu menahu tentang kerasulan dalam gereja. Banyak yang mengira bahwa orang awam tidak dapat melakukan kerasulan awam karena bukan romo, suster, pastor, dan lain sebagainya yang sering disebut kerasulan internal. Padahal, kita masih bisa berperan dengan cara melakukan kerasulan eksternal. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menjaga keluarga, belajar dengan tekun, membantu orang sekitar, berkomunikasi antar sesama, berdiskusi untuk menciptakan ide baru, dan lain sebagainya. Dalam bidang seni rupa, kita juga bisa membangun kehidupan demokrasi loh. Di dalam materi seni rupa, terdapat pembahasan kritik suatu karya. Lalu saya akan mengkritik tentang demokrasi di Indonesia. Saya setuju dengan demokrasi di Indonesia, karena semua orang bebas mengeluarkan pendapat atau aspirasi dan kita juga harus mendengarkan aspirasi dari orang lain. Demokrasi yang dipakai di Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi merupakan suatu perubahan orde lama ke orde baru dan berhak memberikan pendapat sesuai dengan keinginannya masing-masing demi kemajuan negaranya. Demokrasi juga tetap harus sesuai dengan norma yang berlaku dan memenuhi aturan. Sebagai contoh, jika diberi sebuah karya, maka saya akan memberi kritikan terhadap karya tersebut dengan memperhatikan norma-norma yang telah ditetapkan. Saya juga akan menanggapi karya tersebut dengan adil tanpa melihat siapa pembuatnya dan harus mendengarkan pendapat orang lain tanpa melebih-lebihkan pendapat saya. Kekurangannya, banyak orang salah menggunakan demokrasi tersebut dengan tanpa tata tertib yang melanggar undang-undang, dan banyak orang yang menyebar hoaks agar tujuannya sendiri yang tercapai, sehingga dapat menimbulkan perpecahan di dalam negara Indonesia. Selain dalam kehidupan sosial dan seni rupa, kehidupan demokrasi juga dapat ditunjang dengan aktivitas fisik. Contohnya yaitu jogging atau bersepeda. Karena dari aktivitas tersebut, kita dapat belajar untuk berbagi jalur atau jalan dengan orang lain. Sebab, semua orang memiliki hak yang setara untuk menggunakan jalan atau jalur yang sudah disediakan oleh pemerintah. Maka, dengan seperti itu, hak setiap orang di kehidupan demokrasi akan selalu dihargai. Aktivitas fisik harian di rumah seperti menyapu atau mengepel juga dapat menunjang kehidupan demokrasi loh. Karena dalam melakukan hal tersebut, kita juga dapat memberikan hak yang setara berupa kebersihan dan kenyamanan kepada setiap anggota rumah, serta membakar kalori. Segala macam aktivitas fisik juga dapat memberikan banyak sekali manfaat bagi tubuh kita, seperti dapat mengontrol berat badan, menyehatkan jantung serta pembuluh darah, dan memperkuat tulang. Selain itu, aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi mental kita, seperti meningkatkan semangat, mengurangi stres, dan membuat tubuh menjadi lebih awet muda. Kan perkembangan demokrasi Indonesia sudah nih. Sekarang aku mau tanya, perkembangan pers pada masa pergerakan nasional Indonesia kayak gimana sih? Ketika berbicara tentang perkembangan pers, pers merupakan salah satu kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan penerbitan berita atau informasi. Bisa dalam media cetak yang berupa surat kabar maupun media elektronik yang bisa berupa radio. Pers perkembangan di Hindia Belanda ditandai oleh terbitnya surat kabar Batavia's Novels pada tahun 1744, yang merupakan surat kabar pertama yang terbit di Hindia Belanda. Dunia pers dikuasai oleh orang-orang Eropa dan Cina. Lalu di era kedua pada tahun 1854 dan ketiga pada tahun 1907, kaum pribumi mulai terlibat dalam produksi pers. Berjalannya waktu, pers semakin berkembang pada masa ekonomi liberal. Banyak yang mencari informasi mengenai perdagangan, sehingga surat kabar banyak yang isinya tentang informasi perdagangan. Pers mulai mempengaruhi kaum pribumi terpelajar agar memiliki wacana untuk semangat dalam mencapai kemajuan dan taraf hidup yang lebih baik lagi, serta perbaikan pendidikan bagi bangsa pribumi. Surat kabar ini membuat para pembaca mengonsumsi ide-ide yang sama, sehingga dapat membentuk kesamaan pola pikir. Setelah itu muncul Bintang Hindia, yang terbit antara tahun 1903 sampai 1907, dan Medan Prijaji yang terbit antara tahun 1907 sampai 1912, yang merupakan surat kabar yang berperan penting dalam menyebarluaskan wacana kemajuan kaum pribumi serta pemantik kesadaran nasional Indonesia. Lalu saya akan menjelaskan peran pers pada masa pergerakan nasional Indonesia,
yaitu pada masa pergerakan nasional Indonesia, banyak digunakan untuk menyadarkan kaum pribumi tentang wacana kemajuan dan taraf hidup yang lebih baik. Serta pers juga digunakan untuk menyuarakan ide-ide nasionalisme Indonesia, sehingga kesadaran nasionalisme kaum pribumi dapat tumbuh untuk kemerdekaan Indonesia. Kalau pada masa kini, pers digunakan untuk apa? Kalau peran pers masa kini, seluruh masyarakat Indonesia menerapkan kehidupan demokrasi yang bertanggung jawab. Pers digunakan untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran tentang hal-hal yang berkaitan tentang kepentingan umum maupun pemerintahan. Karena setiap masyarakat dalam kehidupan demokrasi memang memiliki hak untuk ikut serta dalam menentukan pendapat. Selain itu, pers pada masa kini menggunakan media elektronik melalui internet yang mudah diakses oleh para pelajar. Namun para pelajar harus memperhatikan arus informasi dan menyampaikan sesuai kebenarannya. Namun, pers pada masa kini tidak hanya digunakan untuk menyampaikan pendapat ataupun media pendidikan, karena pers juga dapat digunakan sebagai teknik promosi suatu produk. Contohnya yaitu promosi budidaya ikan hias, di mana saat ini ikan hias, khususnya ikan cupang, banyak sekali diminati oleh semua kalangan, sebab pemeliharaannya yang jauh lebih mudah. Dalam teknik promosi, pers atau media massa dapat digunakan untuk menyebarkan ikan yang menarik tentang ikan hias yang ditawarkan. Namun, di dalam iklan, pembudidaya harus mencantumkan diskon, karena konsumen pasti mencari ikan berkualitas baik dengan harga yang murah. Lalu, teknik promosi lain yang dapat digunakan adalah pemberian waktu garansi, baik hari, bulan, maupun tahun, supaya konsumen tidak takut untuk membeli produk yang kita tawarkan dan dapat menjadi pelanggan setia. Jika usaha pembudidaya sudah cukup baik dan memiliki cukup modal, mereka dapat membuat sebuah pameran di mall atau galeri untuk memperluas usahanya, memperkenalkan, dan meluncurkan produk baru mereka yang disertai dengan kompetisi berhadiah. Namun, selain teknik promosi, pembudidaya juga harus memperhatikan teknik pengemasan. Teknik basah sistem terbuka dapat digunakan jika pengiriman ikan hias memerlukan waktu yang cukup lama, karena teknik basah sistem tertutup lebih cocok digunakan untuk pengiriman ke tempat yang lebih dekat. Lalu, teknik kering adalah teknik yang sangat sesuai untuk pengiriman ikan hias ke tempat yang memerlukan waktu lama, karena teknik ini harus memingsankan ikan untuk menjaga energi dan penggunaan oksigen agar tetap rendah. Sebenarnya, pada kehidupan demokrasi ini, setiap pembudidaya bebas untuk memilih teknik promosi yang sesuai dengan keinginan mereka. Namun, dalam pelaksanaannya, pembudidaya harus bertindak secara tanggung jawab agar tidak merugikan orang lain. Kesimpulan yang kami dapat adalah kita bisa ikut dalam demokrasi dengan melalui banyak aspek, dari mulai seni, olahraga, hingga kerasulan dalam agama. Bahkan tanpa kita sadari, kita sudah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekian yang bisa kami sampaikan dalam podcast kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan, semoga menjadi informasi baru yang bermanfaat untuk orang lain. Bye!